Tragedi Python tahun 2003. Kecelakaan dan terbakarnya bis pariwisata yang menewaskan 54 orang siswa dan guru rombongan studi tur SMK Yapenda 1 Sleman, Yogyakarta masih lekat diingatan masyarakat Indonesia sampai saat ini pada sebuah kecelakaan bis di Situbondo pada tahun 2003 silam. Kecelakaan maut itu terjadi di kawasan PLTU Python, Bayu Glugur, Situbondo, Jawa Timur pada 8 Oktober 2003 yang kemudian dikenal sebagai tragedi Python. Sebanyak 54 orang yang terdiri dari 51 siswa-siswi SMK Yapenda, 2 guru dan 1 pemandu wisata tewas karena tidak bisa menyelamatkan diri dari bus yang terbakar. Pada saat itu, mereka hendak pulang ke Sleman usai berkarya wisata di Bali. Pada hari Rabu, 8 Oktober 2003 malam, dalam suasana riang gembira, mereka hendak pulang ke kota asal mereka di Sleman, Yogyakarta. Ratusan siswa-siswi itu menumpang di 3 bus AO Transport yang melaju beriringan tak lama usai azan Isya berkumandang. Tragedi itu bermula saat salah satu bis melewati tanjakan di tikungan Jalan Raya Surabaya Banyuwangi, tepatnya di kawasan Banyu Glugur, Situbondo, Jawa Timur. Sebuah truk kontainer tiba-tiba memotong jalur dan menabrak bagian depan bus. Semakin diperparah dengan truk tronton Old Diesel yang juga menghantam bagian belakang bis. Bis naas itu pun terjepit oleh kedua truk, lalu terbakar. Kebakaran dipicu dari kebocoran tangki bahan bakar truk bernomor polisi L8493F yang mengenai sekring bus. Percikan api yang awalnya muncul di sekring listrik bis pada akhirnya merembet ke badan bagian bis. Api pun dengan cepat melahap bis. Diduga karena adanya bahan-bahan yang mudah terbakar di dalam bis, seperti tas, karpet yang ditaruh di kursi penumpang. Para siswa, guru, dan pemandu wisata mulai panik. Mereka mulai berlarian ke belakang sambil berteriak minta tolong. Mereka juga berusaha membuka pintu belakang bis, namun sayangnya pintu itu tidak bisa dibuka setelah ditabrak oleh truk tronton. Ditambah lagi, tidak ada pemecah kaca yang tersedia. Seluruh penumpang kecuali supir dan kernet akhirnya tewas terbakar hidup-hidup di dalam bis naas itu. Sementara itu, sopir bis Armando berhasil selamat setelah melompat dari bis. Sang kernet, yaitu Budi Santoso, juga selamat meski memiliki luka bakar dengan cara memecahkan kaca pintu depan bis. Sopir dan kernet bus pun sempat dikabarkan melarikan diri saat kecelakaan terjadi. Akan tetapi, pihak perusahaan otobus menyangkalnya. Dikatakan mereka telah berusaha membantu mengeluarkan penumpang, tetapi api dengan cepat melahap seluruh bagian bis. Evakuasi korban membutuhkan waktu sekitar 5 jam lebih, dikarenakan rata-rata badan korban terjepit di antara kursi dan bertumpuk di bagian belakang bis, dengan kondisinya yang sudah hangus terbakar. Banyaknya korban meninggal memaksa pihak rumah sakit menempatkan di lorong kamar mayat karena tidak terlalu besar dan juga mereka terpaksa harus mengawetkan jenazah-jenazah itu menggunakan es balok. Pada akhirnya, sopir dan kernet truk kontainer dijadikan tersangka atas peristiwa memilukan tersebut. Mereka terancam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal. Polisi juga menetapkan Armando, supir bis pariwisata itu sebagai tersangka karena dinilai tidak maksimal menolong penumpang.